feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. And I've got a fire in my soul, burning desire that I can't control, 'cause I've got a feeling that your love is growing cold. Hai teman-teman, kami dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sarana Berpikir Ilmiah yang dibawakan oleh Bapak Dr. Pandapotan Sutompo. Kemudian, Baik, saya akan menjelaskan bahwasannya manusia makhluk yang berakal. Manusia mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan akalnya. Manusia dapat membuat peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan manusia membuat peralatan bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan begitu saja, tetapi telah melalui proses pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang telah dilalui menjadi dasar bagi pembentukan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman untuk membuat alat menyebabkan manusia terus mengembangkan pengetahuannya. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara pola berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, maka penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Penalaran ilmiah mengharuskan kita menguasai metode penelitian ilmiah yang pada hakikatnya merupakan pengumpulan fakta untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Kemampuan berpikir ilmiah yang baik harus didukung oleh penguasaan sarana berpikir ini dengan baik pula. Nah, salah satu langkah ke arah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir tersebut dalam keseluruhan berpikir ilmiah tersebut. baik, saya akan melanjutkan bagian pembahasan. Pengertian sarana berpikir ilmiah. Berpikir adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Berpikir juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Sedangkan ilmiah adalah ilmu. Jadi, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menentukan atau mendapatkan ilmu bercirikan dengan adanya kausalitas, analisis, dan sintesis. Berpikir ilmiah juga diartikan sebagai berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam epistemologi atau perkembangan untuk mendapatkan ilmu, diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ini adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi, sarana berpikir ilmiah adalah berfungsi membantu proses metode ilmiah dalam mendapat ilmu atau teori yang lain. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Dengan alat ini, manusia melaksanakan kegiatan ilmiah. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya karena manusia berpikir melalui kerangka berpikir ilmiah dan menggunakan alat-alat berpikir yang benar. Sarana berpikir diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan teratur. Selanjutnya adalah tujuan sarana berpikir ilmiah. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Manusia mempelajari ilmu agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dengan ilmu yang telah dipelajarinya, manusia dapat meningkatkan kemakmuran hidupnya. Fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Sarana ilmiah mempunyai fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Keseluruhan tahapan kegiatan ilmiah membutuhkan alat bantu yang berupa sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah hanyalah alat bantu bagi manusia untuk berpikir ilmiah agar memperoleh ilmu. Sarana berpikir ilmiah bukanlah suatu ilmu yang diperoleh melalui proses kegiatan ilmiah.
Selanjutnya adalah peranan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ada 4, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sarana berpikir ilmiah berupa bahasa sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Logika sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Matematika berperan dalam pola berpikir deduktif sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Dan statistika berperan dalam pola berpikir induktif untuk mencari kebenaran secara umum. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang peran bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Menurut Carnap, bahasa dibedakan menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi ekspresif dan fungsi konatif atau representatif. Dalam fungsi ekspresif, bahasa merupakan ungkapan atau pernyataan mengenai perasaan sebagai ucapan keadaan hati dan memiliki kecenderungan baik tetap ataupun sementara untuk bereaksi. Sedangkan menurut Halliday yang dikutip dari Brown, ada 7 fungsi bahasa yang berbeda-beda. Namun setidaknya terdapat 3 fungsi pokok, yaitu fungsi internasional, fungsi personal, dan fungsi imajinatif sebagai internasional. Bahasa merupakan alat menciptakan dan menjaga hubungan sosial antar individu. Sebagai fungsi personal, bahasa merupakan ungkapan perasaan, emosi, kepribadian seseorang dalam berkomunikasi. Sedangkan fungsi imajinatif, bahasa merupakan layanan untuk menciptakan imajinasi atau ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau cerita. Secara garis besar, fungsi bahasa dikelompokkan menjadi fungsi ekspresif, konatif, dan representasional. Dengan fungsi ekspresifnya, bahasa terarah pada posisi pembicara dalam fungsi konatif. Bahasa terarah pada lawan bicara, dan dengan fungsi representasional, bahasa terarah pada objek lain di luar si pembicara dan lawan bicara. Fungsi bahasa juga dibedakan menjadi simbolik, emotif, dan efektif. Fungsi simbolik menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi efektif menonjol dalam komunikasi estetik. Struktur bahasa dan kosakata selain struktur atau tata bahasa, yang penting pula dikuasai oleh ilmuwan adalah kosakata maknanya. Sebab yang disampaikan oleh si pembicara atau si penulis kepada lawan bicaranya atau pembacanya sejatinya ialah makna atau informasi pengetahuan. Dan makna ini diwadahi di dalam kosakata yang dalam kanajah ilmiah dinamakan dengan istilah atau temiologi. Tata bahasa, kosakata, dan makna inilah yang kerap menimbulkan persoalan dalam kegiatan ilmiah lantaran kelemahan inheren bahasa. Baik, selanjutnya peran logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logika adalah jalan pikiran yang masuk ke akal. Logika disebut juga sebagai penalaran. Menurut Salam, penalaran adalah suatu proses penemuan kebenaran dan setiap jenis penalaran memiliki kriteria kebenarannya masing-masing. Logika adalah cara berpikir atau penalaran menuju kesimpulan yang benar. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematik, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada 1. Dan juga, logika merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberikan jalan atau sistem berpikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Logika akan memberikan satu ukuran atau norma, yakni suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ukuran kebenarannya adalah logis. Baik, menurut Susanto, ada 3 aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Yang pertama, pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas. Yang kedua, proposisi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara 2 buah term. Yang ketiga, penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Keberadaan ketiga aspek tersebut sangat penting dalam memahami logika, dimulai dari membentuk gambar tentang objek yang dipahami, kemudian merangkainya menjadi sebuah hubungan antar objek, dan terakhir melakukan proses berpikir yang benar untuk menghasilkan pengetahuan. 3 aspek dalam logika tersebut harus dipahami secara bersama-sama.
bagi siapapun yang hendak memahami dan melakukan kegiatan ilmiah tanpa melalui ketiga proses aspek logika tersebut, manusia akan sulit memperoleh dan menghasilkan kegiatan ilmiah yang benar. Menurut Aristoteles, ada dua bentuk logika yang sekarang kita kenal dengan istilah deduksi dan induksi. Yang pertama, logika deduksi, dikenal juga dengan nama silogisme, adalah menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Contoh terkenal dari silogisme adalah semua manusia akan mati. Ini merupakan pernyataan umum premis mayor. Si A manusia ini merupakan pernyataan antara premis minor, dan si A akan mati. Ini merupakan kesimpulan konklusi. Logika induksi adalah kebalikan dari deduksi, yaitu menarik kesimpulan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan umum. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal mempunyai banyak kelemahan, karena tidak semua pernyataan dapat dilambangkan dengan bahasa. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan bahasa tersebut, maka digunakanlah sarana matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Umpamanya, kita sedang mempelajari kecepatan jalan kaki seorang anak, maka objek kecepatan jalan kaki seorang anak dilambangkan X. Dalam hal ini, maka X mempunyai arti yang jelas, yakni kecepatan jalan kaki seorang anak. Demikian juga bila kita hubungkan kecepatan jalan kaki seorang anak dengan objek lain. Misalnya, jarak tempuh yang seorang anak yang kita lambangkan dengan Y, maka kita lambangkan dengan hubungan tersebut dengan Z sama dengan Y per X, di mana Z melambangkan waktu berjalan kaki seorang anak. Pernyataan Z sama dengan Y per X tidak mempunyai konotasi emosional, selain itu bersifat jelas dan spesifik. Matematika dalam perkembangan memberikan masukan-masukan pada bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk menghitung dan mengukur objek ilmu alam, misalnya gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan secara berulang-ulang. Baik, saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan state bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik ini diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Namun, pada umum perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi dengan kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, maka statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, statistika digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan dalam suatu bidang keilmuan. Maka dengan menggunakan prinsip statistika, masalah keilmuan dapat diselesaikan. Suatu ilmu dapat didefinisikan dengan sederhana melalui pengujian statistika, dan semua pernyataan keilmuan dapat dinyatakan secara faktual. Dengan melakukan pengujian melalui prosedur pengumpulan fakta yang relevan dengan rumusan hipotesis yang terkandung fakta-fakta empiris, maka hipotesis itu diterima keabsahan sebagai kebenaran, tetapi dapat juga sebaliknya. Statistika sebagai sarana berpikir ilmiah tidak memberikan kepastian, namun memberi tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan, dan kesimpulannya mungkin benar, mungkin juga salah.
Langkah yang ditempuh dalam logika induktif menggunakan statistika yaitu yang pertama, observasi dan eksperimen. Yang kedua, memunculkan hipotesis ilmiah. Yang ketiga, verifikasi dan pengukuran. Yang keempat, sebuah teori dan hukum ilmiah. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan yang mengenai penerapan ilmiah. Berpikirnya ilmiah adalah berpikir yang menggunakan dasar perumusan masalah, penyusunan rangkaian berpikir, pengajuan rumus hipotesis, pengujian hipotesis, penarikan simpulan untuk menilai dan hipotesis. Sarannya merupakan saran bahasa sebagai alat komunikasi, menyampaikan jalan pikiran, saran matematika sebagai pengolahan ilmiah secara teratur dan cermat. Sarana statistika yang digunakan dalam penarikan kesimpulan serta yang terakhir adalah sarana logika atau penarahan sehingga berpikirnya membuahkan pengetahuan.